Sobat Legal Access, beberapa waktu belakangan banyak subscriber channel Legal Access yang minta dibuatkan draft perjanjian utang piutang. Kebetulan kami sudah membuatkannya, draft perjanjian utang piutang dalam format Microsoft Word dokumen supaya bisa digunakan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan utang piutang Anda. Untuk mendapatkannya, silakan Anda mendownloadnya dengan mengikuti linknya di kotak deskripsi di bawah ini. Silakan Anda download dengan bebas dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Oh ya, sebenarnya draft perjanjian utang piutang ini sudah pernah kami buat ya di video sebelumnya, tapi mungkin banyak juga yang nggak bisa akses. So kami buatkan lagi, kami revisi lagi, dan Anda bisa mendownloadnya. Silakan Anda download, linknya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Dan di video ini kita juga akan sedikit mereview draft perjanjian tersebut, ketentuan-ketentuan apa aja yang perlu dimasukkan ke dalamnya, khususnya mengenai jaminan utang dan denda keterlambatan. Kita akan membahasnya di video ini, tapi seperti biasa sebelumnya jangan lupa ngopi dulu. Draft perjanjian ini formatnya Microsoft Word dokumen, jadi bisa digunakan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk judul perjanjiannya sendiri di sini kita gunakan judulnya perjanjian pinjam meminjam uang. Jadi anggap aja ini perjanjian meminjam uang ya. Kenapa digunakan istilah pinjam meminjam dan bukan utang piutang? Sebenarnya ini istilahnya sama aja, penafsirannya juga sama aja antara pinjam meminjam dan utang piutang. Kalau Anda mau pakai istilah utang piutang juga nggak apa-apa, karena kami menggunakan istilah pinjam meminjam ini sesuai dengan istilah aslinya yang original dari undang-undang, kitab undang-undang hukum perdata, karena kitab undang-undang hukum perdata menggunakan istilah pinjam meminjam. Tapi kalau Anda lebih familiar atau lebih menyukai istilah utang piutang juga nggak apa-apa. Di draft perjanjian ini juga ada jaminan. Kebetulan di sini contohnya adalah jaminan dalam bentuk barang bergerak, yaitu kendaraan roda 4. Karena ini bentuknya adalah perjanjian utang piutang yang sederhana, jadi kita ambil juga contoh jaminannya adalah barang bergerak yang sifatnya sederhana, yaitu kendaraan roda 4. Karena kalau menggunakan barang tidak bergerak seperti misalnya tanah, itu harus digunakan dengan hak tanggungan. Jadi harus dibuat akta pembebanan hak tanggungannya di PPAT dan tidak bisa di bawah tangan. So di sini kita menggunakan barang jaminannya itu, jaminan utangnya berupa barang bergerak yang sederhana aja, bisa menggunakan kendaraan roda 4, atau bisa juga pakai kendaraan roda 2 kalau memang nilai utangnya tidak terlalu besar, atau bisa juga menggunakan barang-barang bergerak lainnya, misalnya mesin pabrik atau barang-barang lainnya. Dan karena yang dijaminkan di sini adalah barang bergerak yang sederhana, dan di dalam perjanjian ini diberikan juga pemberian kuasa dari debitur atau orang yang berhutang kepada kreditur, orang yang meminjamkan, maka dengan pemberian kuasa itu, kalau misalnya debiturnya default atau tidak bisa membayar utangnya tepat waktu, maka kreditur atau orang yang memberikan pinjaman uang ini berdasarkan pemberian kuasa tadi bisa langsung mengeksekusi barang jaminan itu untuk pelunasan utangnya. Dan di draft perjanjian ini kami sudah memasukkan pemberian kuasanya supaya kreditur atau orang yang meminjamkan uang ini bisa mengeksekusi sendiri barang tersebut, dan tentunya mengembalikan sisanya setelah dilakukan pemotongan untuk pelunasan utang kepada debiturnya. Selain barang jaminan, di perjanjian ini juga dimasukkan klausul mengenai denda keterlambatan. Jadi fungsinya denda keterlambatan ini adalah untuk mendorong agar debitur, orang yang berutang, punya komitmen untuk melunasi utangnya secara tepat waktu.
Jadi kalau misalnya debitur ini tidak melunasi utangnya secara tepat waktu, tentunya dia akan dikenakan denda, dan kebetulan di sini dendanya adalah 0,5% per hari, tapi itu hanya contoh aja. Anda bisa menggunakan angka yang lain atau nilai yang lain, bisa misalnya 0,1% per hari atau mungkin 1% per hari. Dan ada batasan maksimalnya sampai berapa persen denda itu bisa dikenakan. Kebetulan kalau di perjanjian ini nilai denda maksimalnya adalah sampai 15% dari utang pokoknya. Nah, kenapa harus ditentukan denda maksimalnya sampai 15%? Ini kaitannya dengan barang jaminan tadi. Jadi ketika misalnya si debiturnya ini default atau tidak bisa melunasi utangnya tepat waktu, maka terbuka kemungkinan untuk pengenaan denda keterlambatan dan eksekusi barang jaminan. Lalu bagaimana hubungannya antara denda keterlambatan ini dengan eksekusi barang jaminan? Oleh sebab itu dikasih angka maksimal dari denda keterlambatannya. Jadi misalnya kalau debiturnya ini tidak bisa membayar hutangnya tepat waktu, dia akan dikenakan denda 0,5% per hari dari utang pokoknya. Baru kemudian setelah dendanya mencapai 15%, kira-kira sekitar 30 hari, dan si debiturnya ini tidak bisa juga melunasi utangnya, barulah kreditur bisa mengeksekusi barang jaminan tersebut. Jadi angka maksimal denda keterlambatan ini adalah spare waktu supaya si debiturnya ini bisa benar-benar atau sungguh-sungguh melunasi utangnya, karena dia sudah terlambat dan ancamannya adalah eksekusi dari barang jaminannya. Kurang lebih gambarannya atau skenarionya seperti itu. Didorong dulu dengan denda keterlambatan supaya debiturnya ini bisa menyelesaikan utangnya tepat waktu, baru kemudian eksekusi barang jaminannya. Nah, di draft perjanjian ini tidak ada bunga ya atau benefit lainnya dari utang pokok. Tetapi kalau misalnya Anda ingin memasukkan klausul mengenai bunga, ya silakan aja, tinggal ditambahkan aja klausul tersebut. So, demikian itu tadi gambaran umumnya ya mengenai ketentuan-ketentuannya atau klausul-klausulnya di draft perjanjian utang piutang ini, baik mengenai denda keterlambatannya atau barang jaminannya. Anda bisa melakukan modifikasi lebih lanjut, baik itu menguranginya atau menambah ketentuan-ketentuannya atau mungkin merubah ketentuan-ketentuan yang ada. Silakan Anda modifikasi. Kami sudah membuatnya dalam format Microsoft Word dokumen supaya mudah untuk dimodif lebih lanjut. Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga draft perjanjian utang piutang ini bisa bermanfaat dan berguna bagi Anda ya dalam menjalin hubungan hutang piutang Anda. Salam.